Halo guys, kembali lagi di video game Dragon Raja. Ya, kali ini aku akan men-sharingkan sebuah video klub war ya. Bisa kalian lihat di thumbnail ya. Yang kalian lihat di layar ini adalah klub war antara klub bineka dengan teman-teman dari server 10, yaitu GOD ya, atau ya mungkin disebut guard mungkin ya. Ya, ini sebenarnya adalah klub war ke-21 lah ya, kurang lebih lah ya. Dimana 21 ini perhitungannya di saat aku ikut ke klub war tersebut. Kalau misalnya aku lagi berhalangan, aku nggak bisa, otomatis nggak aku masukin gitu ya. Nah, kalau yang kalian lihat di kumpulan klub war di list video Dragon Raja di channelku, mungkin kalian bakalan melihat kayak ngejam-ngejam gitu ya. Mungkin kalian bertanya-tanya gimana klub war yang ke-20 gitu ya. Nah, untuk klub war yang ke-20 semestinya ada, cuma memang nggak aku publish karena bagiku sendiri gameplaynya itu nggak seru ya, nggak seru banget. Nah, bagiku untuk gameplay ke 21 ini saat melawan teman-teman GOD ini menurutku cukup menarik untuk kalian lihat. Kenapa cukup menarik? Sekali lagi karena masih ada gregetnya gitu loh. Bagi kalian yang nonton itu juga kalian pasti greget, siapa nih yang menang, bisa nggak nih klub bineka menang, atau apakah memang teman-teman dari GOD ini yang bisa menang untuk klub war kali ini. Nah, itu kalian mungkin yang nonton bisa sedikit greget karena di dalamnya mungkin spoiler ya, masih ada saling pertukaran tower ya. Jadinya aku putuskan ya udahlah untuk video klub war ini aku publish gitu ya. Jadi kalian bisa nonton, kalian bisa menikmati keseruannya juga gitu. Nah, kalau misalnya yang minggu kemarin nggak aku upload karena terlalu nggak imbang gitu ya. Jadinya untuk video klub war yang ke-20 itu memang sengaja nggak aku upload. Jadi memang ada datanya tapi memang sengaja nggak aku upload. Jadi langsung skip ke video yang ini. Jadi gitu aja guys ya, semoga aja kalian terhibur bentar lagi saat menonton klub warnya. Jadi tanpa lama-lama kita langsung masuk ke video klub warnya. Oke, di sini seperti biasa ya, kalau misalnya aku record manual, otomatis dari sekitar detik ke-40-an itu baru aku rekam gitu ya, karena takut memorinya kebesaran guys ya untuk disimpan di HP. Jadi ya kayak gitu. Nah, seperti yang kalian lihat ya, di sini itu aku masuk partinya Lisa ya. Kalau di klub biasanya sih dipanggil Lisa Blackpink gitu ya. Ya kalian tau lah, Blackpink itu girl group K-pop pastinya ya. Tapi Lisanya di sini entah Lisa sungguhan, Lisa membernya Blackpink, atau Lisa KW gitu ya. Tapi yang pasti namanya Lisa ya guys ya. Jadi di sini kita akan melawan teman-teman dari GOD ya. Di sini banyak banget ya. Kalau misalnya dilihat cukup banyak membernya dari teman-teman GOD yang menjaga di tower E. Jadi kita bisa dibilang agak kerepotan di awal sih ya, karena meskipun kalian lihat darah mereka itu istilahnya itu tipis banget tinggal finishing, tapi kita itu kebanyakan udah rata duluan gitu ya. Jadi ya cukup sulit sih. Oke, di sini kita coba maju lagi ya. Oh ya, sekali lagi aku masuk ke partiannya Lisa. Tapi Lisa ini adalah salah satu player internasional ya guys ya. Jadi
otomatis waktu berkomunikasi menggunakan bahasa Inggris gitu. Jadi ya kemampuan bahasa Inggrisku diuji gitu ya. Tapi untungnya cuma dengerin guys, aku nggak pernah ngomong soalnya. Oke, di sini coba lagi ya untuk ngerebut, tapi di sini sih lumayan sih. Aku rasa sih untuk klub war kali ini sih jumlah playernya mungkin memang lebih banyak ya, lebih banyak dari teman-teman Bineka. Cuma nggak se wow klub war yang di minggu kemarin gitu. Di sini banyak sih, lebih banyak, cuma nggak terlalu 2 kali lipatnya gitu loh, jadinya masih oke lah. Dan yang perlu di apa ya, kalau misalnya ini kan aku istilahnya melihat lagi dari video yang sudah terjadi gitu ya. Nah, yang perlu diapresiasi dari teman-teman GOD ini itu pergerakan dari rotasi party mereka itu bagus guys. Rotasinya cukup bagus ya. Ya mungkin itu salah satu keuntungan memiliki banyak member. Maka dari itu klub yang memiliki banyak member itu lebih diuntungkan gitu ya. Jadi rotasinya itu cepat. Member yang memang istilahnya itu bertugas untuk rotasi, distract dan lain sebagainya itu berfungsi dengan baik gitu loh, dibandingkan klub-klub yang istilahnya itu membernya jauh lebih terbatas gitu ya. Jadinya untuk pergerakan mereka tuh lebih cepat dan lebih fleksibel gitu loh, bisa tiba-tiba muncul di sini, bisa muncul di sana. Jadi kita sendiri dari klub Bineka cukup kesulitan untuk menghandle hal tersebut di klub war kali ini. Nah, kalau misalnya boleh jujur, klub Bineka tuh makin lama makin dikit player-player yang aktif gitu loh guys. Jadi kalau misalnya kalian juga nontonnya kenapa sekarang agak kurang seru atau kayak gimana, ya memang kita itu lagi kesulitan banget untuk cari player-player atau member-member yang aktif gitu loh, karena tiap minggunya itu banyak banget yang nggak bisa online gitu ya. Tapi ya mau gimana ya, itu kan nggak bisa diatur juga gitu ya guys ya, karena melibatkan kesibukan di real life-nya mereka gitu. Kalau mereka bisa online, bisa ngebantu ya puji syukur gitu. Kalau enggak juga mestinya ya juga nggak apa-apa. Cuma kendalanya sekarang saat ini adalah klub Bineka selalu dihadapkan dengan klub-klub yang jauh lebih aktif klubnya gitu. Jadinya membernya jauh lebih banyak, ratingnya juga jauh lebih tinggi. Jadinya agak kesulitan sih jujur aja. Jadi di sini teman-teman dari GOD itu mulai di sini bisa kalian lihat lah ya, mulai detik ini mungkin kita kalau misalnya kalian lihat di skor atas itu kita memimpin sedikit ya, 1400 banding sekarang 1800 banding 1400-an gitu ya. Tapi start dari sini kalian nanti akan melihat perubahan pola gameplay dari teman-teman GOD. Seperti yang aku bilang, nanti kalian akan melihat pergerakan dari teman-teman GOD, terutama party-party yang mungkin kalau bisa dibilang itu party yang memang khusus untuk nge-push tower lawan itu lebih aktif. Jadi nanti di sini start dari momen ini mereka itu lebih bergerak ke salah satu titik gitu. Jadinya kalau misalnya fokus ke D, semuanya nyerang ke D. Kalau misalnya semua fokus ke E, semuanya pergi ke fokus ke E. Jadinya bagi teman-teman yang ada di D, yang ngedefend di D,
ataupun teman-teman yang lagi nge-push ke E itu juga kesulitan gitu ya. Jadi di sini mulai momen ini kalian nanti akan melihat ya, kalian juga perhatikan map yang ada di pojok kanan atas itu, nanti kalian akan melihat banyak perubahan warna-warni gitu ya guys ya. Jadi akan banyak perebutan tower nantinya gitu ya. Maka dari itu aku bilang di awal, di opening kan aku udah bilang kalau misalnya game ini cukup seru untuk kalian tonton gitu. Karena yaitu banyak sekali perebutan tower dan pergantian tower. Jadi saling rebut tower lah intinya gitu ya. Jadi nanti kalian bisa lihat gimana gitu ya. Jadi di sini cukup seru lah. Dan kita memang bener-bener kayak gimana ya, kayak mau ke E juga sulit, mau bantuin yang di D juga kalau misalnya dilepas banyak yang nge-push, sedangkan member-member yang aktif cuma dikit guys. Kalau misalnya teman-teman yang nge-defend itu istilahnya udah rata, otomatis mau nggak mau teman-teman yang semestinya itu fokusnya untuk nge-push mau nggak mau juga harus ngebantuin dulu, biar apa, towernya yang di sini tuh biar nggak keambil gitu ya. Tapi pergerakan dari teman-teman GOD ini cukup bagus gitu loh, dan damage-nya juga sakit-sakit, itu masalahnya. Kalian bisa lihat ya, beberapa rata lagi, beberapa rata lagi, beberapa rata lagi. Sedangkan teman-teman yang biasanya itu bagian rotasi gitu ya, atau bagian apa ya biasanya itu sebutannya itu, bagian roaming itu mulai sedikit karena banyak yang nggak online juga kan. Jadinya party-party yang biasanya bisa langsung mengcover teman-teman yang ngedefend ataupun yang ngepush itu berkurang gitu loh guys. Jadinya istilahnya sih di sini kita kalah ngecover sih. Strateginya teman-teman GOD ini lebih bagus gitu ya. Di sini juga kalian bisa lihat ya, bolak-balik aku akhirnya ngechat gitu loh, karena bisa kalian lihat tiba-tiba banyak yang ke D, nge-push ke D, dan kalian bisa lihat tower D-nya itu keambil gitu ya. Jadi pergerakannya itu semestinya tuh bisa dibaca guys, mereka itu mau kemana, terus mau nyerang di tower yang mana. Cuma problemnya di sini klub Bineka itu kekurangan orang gitu loh. Jadinya udah tahu misalnya oh mereka ke D, tapi yang di D orangnya juga kurang gitu loh yang untuk nge-cover atau yang nge-defend. Sedangkan terus harus gimana gitu loh. Nah, di sini aku inisiatif untuk mencoba ke tower E-nya mereka gitu ya. Jadi di sini aku istilahnya ya udahlah, gue tumbalin diri gue gitu ya. Aku akan coba fight alone di tower E gitu ya. Di sini kalian lihat ya, cuma gue sendirian guys. Tapi di sini mereka itu ternyata darahnya tipis-tipis gitu loh. Ya, jadi di sini aku coba berusaha ngambil towernya. Setidaknya kalau nggak ngambil towernya bikin darah mereka tuh lebih dikit lagi gitu ya di sini ya. Tapi di sini masalahnya itu darahku udah hampir habis guys ya, karena karakter lemah ya ini. Di sini aku berusaha dengan sekuat tenaga gitu ya. Nah, di sini untungnya teman-teman Bineka yang lain itu peka gitu ya guys ya. Terutama kalau kalian cowok semestinya harus lebih peka lagi gitu ya. Jadi di sini akhirnya banyak yang datang ya. Di sini juga akhirnya bisa ngekill 4, entah itu mukjizat itu nyata ya guys ya, tapi langsung mati ya guys ya. Tapi itu rekor sih. 4 itu ngekill 4 berturut-turut itu rekor sih di sini ya. Dengan darah yang sekiprit gitu. Ya, kalau misalnya aku mau buat video highlightnya mungkin yang aku cut yang di bagian tadi doang gitu ya. Dan akhirnya guys ya, akhirnya tower E itu bisa diambil.
cukup menyenangkan dan membuatku senang gitu. Akhirnya tower A-nya itu bisa diambil gitu ya. Setidaknya pengorbananku itu tidak sia-sia. Nah, namun bisa kalian lihat ya, di sini yang nyerang di tower D ya. Nah, itu tiba-tiba banyak lagi gitu guys. Nah, masalahnya yang nyerang di tower D ini juga player-player yang cukup sakit ya dari teman-teman GOD ya, jadinya agak gimana gitu. Nah, di sini kita berusaha untuk mengulur waktu ya semestinya ya. Nah, kalian lihat sendiri ya, HP ku tuh langsung turun drastis guys. Di sini bisa kalian lihat lagi, tiba-tiba yang merah datangnya banyak banget. Jadi sekali lagi rotasi mereka tuh jauh-jauh lebih bagus gitu loh. Entah mereka pakai portal kayak, entah pakai apa aku nggak tahu. Tapi yang pasti rotasi dari teman-teman GOD ini lebih bagus, lebih cepet gitu loh. Jadinya ya gimana, kayak kalian itu tiba-tiba diserbu sama satu atau dua party secara bersamaan gitu loh. Otomatis kalian yang nge-push kalau misalnya digituin juga nggak bisa guys, ataupun kalian yang nge-defend digituin juga nggak bisa, karena sekali lagi player yang aktif yang main itu kalau nggak salah kurang lebih sekitar 40-an orang aja, 40 lebih mungkin, atau sekitar 40-an lah. Yang pastinya itu jumlahnya aku kurang tahu, tapi makin lama itu makin dikit. Jadi kalau misalnya 40 guys, otomatis kalau misalnya dibagi itu agak agak sulit gitu, karena yang pasti kalau misalnya strategi yang di tengah itu harusnya jumlahnya lebih banyak dibandingkan yang ngedefend di kiri ataupun yang di kanan kan. Dan jumlah akhirnya mempengaruhi juga jumlah party yang nge-push ke tower lawan. Gitu ya semestinya. Tapi di sini kita ya do the best lah, mau gimana lagi ya. Di sini bisa kalian lihat juga ya, dari segi poin akhirnya udah kalah jauh, selisih ya hampir 1000 lah. Ya nggak 1000 sih, selisih 500 semestinya. Nah di sini selisih 1000 ya. Jadi bagian tim party yang nge-push juga kita itu kurang orang juga gitu. Jadinya ya serba salah lah. Ya, di sini juga mereka yang nge-defend juga banyak satu party, dan ada yang sakit itu rasanya. Ya problem utamanya nah kita bisa ngambil tower D lagi gitu loh. Jadi semestinya kalau misalnya dilihat dari gameplay yang seperti ini, itu skornya itu nggak jauh-jauh banget gitu loh guys, istilahnya masih bisa mengimbangi gitu. Cuma masalahnya di sisi kita sendiri di Bineka itu kekurangan orang. Nah di sini akhirnya kalau nggak salah battle leadernya tuh bilang disuruh ngebantuin yang di tengah gitu ya, karena kekurangan orang dan butuh banget di cover atau di backup gitu. Jadinya beberapa tim yang semestinya bukan untuk ngebantuin di tengah, akhirnya ngebantuin di tengah gitu ya, karena ya kekurangan orang. Nah di sini kita akhirnya bisa ngedapetin tower tengahnya.
Jadi kita bisa membuat tower tengah itu miliknya kita, tapi dengan durasi yang lebih singkat guys, karena sebentar lagi seperti yang kalian tahu, teman-teman dari GOD itu party backupnya bakalan datang lagi gitu loh. Jadi kita yang di tengah yang darahnya udah sekiprit semua ini akhirnya rata lagi gitu, karena nggak ada backupan lagi sih gitu ya. Jadi agak gimana ya, agak sulit lah mau aduh, aku juga agak takut guys, karena 2 minggu kemarin sih aku pernah jatuh ya ke jurang itu ya, jadinya nggak bisa naik lagi. Nah di sini towernya akhirnya direbut lagi sama teman-teman GOD gitu, karena sekali lagi kita kekurangan orang, tim untuk ngecover itu nggak ada. Otomatis kalau misalnya suatu tim yang ngejaga di suatu supply atau tower itu rata, ya udah pastinya gampang banget diambil, karena nggak ada tim lain yang bisa ngecover secara langsung, jadi nggantiin secara cepat itu nggak ada. Jadi memang harus menunggu tim-tim yang memang bertugas di tower itu. Nah otomatis kalau istilahnya udah rata semua saat itu, otomatis kan perlu waktu kan jalan dari base ke tower yang harus kita jaga masing-masing. Nah itu akhirnya kan dari waktu berjalan menuju tower itu kan bisa dimanfaatkan dengan baik oleh teman-teman dari GOD. Maka dari itu di game kali ini tuh banyak banget perubahan tower ya guys ya, dari merah ke hijau, hijau ke merah dan lain sebagainya. Jadi dari skor sih semestinya selisihnya itu dikit banget ya, selisihnya cuma ya 800 poin lah, 800 poin dengan teman-teman GOD semestinya. Cuma ya gimana, 800 itu di menit-menit atau detik-detik terakhir itu krusial banget, karena kita itu nggak bisa ngapa-ngapain lagi udah gitu loh. Dan di D juga akhirnya di-push lagi gitu loh, jadinya ya akhirnya bingung guys ya gimana. Tapi ya itulah gitu loh keseruannya ya. Semoga aja kalian yang nonton juga seru, kalian bisa mengamati perubahan dari minimapnya, dari tower-towernya juga, dan misalnya kalian mengamati dari sisi poin, kalian bisa melihat saling kejar poin atau memperkecil gap poin yang ada gitu ya. Nah, di sini rasanya udah nggak sempet ya guys ya. Ya udah nggak sempet, akhirnya ya seperti ini. Jadi seperti yang kalian lihat ya, ini dari 10 ya, setidaknya dari 10 top 10-nya kali ini ada 6 dari teman-teman Bineka yang masuk ya. Jadi ada Noramue, pastinya kalau misalnya dia nggak masuk itu tanda tanya besar gitu ya. Pastinya lah Noramue itu masuk gitu ya. Dan ada Moon juga, Moon X ya, Moon X juga. Ada Nura juga yang masuk, ada Tomoe, ada Dare, dan ada apa itu bacanya, wah ya, K4, wah gitu ya. Nah itulah teman-teman Bineka yang cukup GG gameplaynya sehingga bisa masuk ke top 10 dari klub war kali ini melawan teman-teman GOD ya, seperti itu ya guys ya. Dan ini adalah tim partinya seperti yang aku bilang ya. Tadi ada Lisa, ada Tori Black, dan ada satu lagi itu Biskuit gitu ya. Nah, bisa kalian lihat sendiri kenapa partinya itu nggak full, karena memang banyak teman-teman Bineka yang lain yang nggak bisa berpartisipasi gitu ya. Jadinya ada yang nggak online, ada yang memang sibuk, ada yang beberapa juga udah istilahnya itu izin gak bisa ikut. Tapi kalau misalnya dihitung-hitung makin lama makin dikit yang
bisa online. Jadi ya mau gimana lagi, ya sudahlah. Tapi inilah tim party untuk battle melawan teman-teman GOD gitu ya. Jadi di sini diketuai sama Lisa gitu ya. Nah, untuk apa ya? Untuk kesimpulannya sih hanya 2 klub ya dari S3 yang bisa menang di Club War Cross Server kali ini ya. Salah satunya pastinya Starcatcher ya, menang ya melawan teman-teman YG Drasil ya dari server 23. Terus ada teman-teman dari Kindergarten melawan teman-teman dari The Jakarta gitu ya, dari server 27 gitu. Sisanya dari Bineka kalah melawan teman-teman dari GOD server 8. Terus Upper Moon juga kalah melawan teman-teman Clover dari S8 juga. Terus Dragon Mai juga kalah melawan teman-teman dari Noctural server 31 gitu. Jadi seperti itulah hasilnya ya saat melawan teman-teman GOD dari server 10. Semoga aja kalian yang nonton video ini bisa cukup terhibur ya. Dan ya kalau misalnya next time makin dikit orangnya juga istilahnya aku juga ya nggak bisa ngapa-ngapain juga gitu ya. Ya setidaknya semoga aja masih seru gitu ya. Semoga aja masih seru untuk bisa kalian tonton. Kalau misalnya tertindas banget atau terbuli banget seperti gameplay yang ke-20 yang istilahnya memang sengaja nggak aku upload, ya pastinya nggak akan aku upload karena itu bener-bener mati kutu guys ya, karena jumlahnya udah dari jumlah sisi player itu udah nggak imbang. Setidaknya kalau misalnya melawan dari teman-teman GOD ini mungkin selisih playernya nggak terlalu gimana gitu loh. Mungkin ya selisih selisih bukan satu sih, pastinya banyak juga, mungkin selisih 2 atau 4 party gitu ya, sehingga yang membedakan itu hanya pergerakan rotasi dari teman-teman GOD itu lebih bagus gitu. Jadi mereka mau gempur sana sini itu lebih cepat dibandingkan teman-teman dari Bineka yang kekurangan orang. Ya dari sisi planning, dari sisi jumlah, sekali lagi jumlah player itu benar-benar menentukan untuk planning suatu klub war gitu. Jadi jumlah player itu benar-benar penting guys, penting banget gitu ya. Nah kalau misalnya yang minggu kemarin itu sih benar-benar hopeless sih. Itu bukan cuma selisih 2 atau 4 party guys ya. Kemungkinan sih 2 kali lipat dari player aktifnya dari klub Bineka sih kalau itu. Itu bener-bener hopeless banget tuh ya, jadinya nggak aku upload. Karena bagiku aja, aku sendiri yang main itu merasa nggak seru sama sekali gitu loh, ngapain gitu loh. Apalagi kalian yang nonton gitu, pastinya kalian mikir nih game apa gitu ya. Jadi mending aku upload video yang ini aja. Setidaknya seperti yang kalian lihat tadi, masih ada perebutan tower, masih ada saling kejar poin ya, seperti itulah yang menurutku cukup menarik. Meskipun menang kalah, sekali lagi meskipun menang kalah pasti aku upload, asalkan memang gameplaynya itu menarik gitu ya, menyenangkan, fun gitu ya, untuk kedua belah pihak itu pasti aku upload. Karena kenapa enggak gitu, karena ini adalah sebuah keseruan gitu yang mungkin bisa ditonton untuk kita bersama gitu ya, sebagai kenang-kenangan lah gitu. Jadi gitu aja ya guys ya, semoga aja kalian terhibur. Thank you banget bagi kalian yang udah nonton, dan ya sampai jumpa di video Dragon Raja lainnya guys ya.
Bye bye guys. Thank you.